Pernah nggak sih Anda merasa, di tengah gempuran teknologi, sama tuntutan pasar yang berubah cepat ini, membangun produk yang benar-benar hebat, itu rasanya kok makin rumit ya? Banyak banget peran yang terlibat. Ada engineer, desainer, marketing, penjualan, semuanya ada. Tapi sebetulnya siapa sih yang pegang kendali strategisnya? Nah, itu pertanyaan bagus. Kerumitan ini nyata banget loh. Kita harus seimbangin visi jangka panjang, tapi juga responsif sama kebutuhan pasar yang mendesak. Belum lagi ngelola ekspektasi dari banyak pihak, para stakeholder itu. Sambil ya mastiin tim fokus ke hal yang paling penting buat pengguna. Wah, itu tantangan besar. Disinilah peran kepemimpinan produk jadi vital banget. Oke. Mari kita kupas tuntas soal ini deh. Hari ini kita mau coba menyelami lebih dalam dunia kepemimpinan produk atau ya product leadership. Ini bukan cuma soal ngelola tugas harian atau ngurusin backlog aja ya, tapi lebih dalam lagi, seni dan ilmu memandu produk dari ide awal sampai sukses di pasar dan bisa jalan terus. Betul. Dan bahan kita kali ini spesial nih. Kita coba saring wawasan dari wawancara dari pengalaman puluhan pemimpin produk top dunia. Orang-orang di balik layar produk sukses kayak di Adobe, YouTube, Uber, Google, Intercom, wah banyak lagi lah. Jadi ini bukan teori kaku dari buku teks ya, tapi lebih ke saripati praktik di lapangan dari mereka yang udah terbukti itu. Nah, itu dia. Misi kita jelas nih buat Anda. Menyajikan intisari pengetahuan ini. Tujuannya apa? Ya, buat bantu Anda memahami apa sih yang bikin pemimpin produk itu sukses? Apa prinsip kunci mereka? Praktik terbaik mana yang bisa Anda pakai? Nggak peduli apa peran Anda sekarang di ekosistem produk. Anggap aja ini kayak kerangka berpikir lah, bukan aturan baku yang harus diikuti plak. Ini kan hasil analisis dari macam-macam pendekatan, gaya kepemimpinan. Harapannya sih bisa bantu Anda navigasi tantangan di konteks Anda sendiri. Sip. Nah, sering banget nih ada sedikit kerancuan ya antara manajemen produk sama kepemimpinan produk. Kita bisa mulai dari situ dulu kali ya. Apa sih bedanya? Oke, ini penting nih dilurusin. Gini, kepemimpinan produk itu cakupannya lebih luas ya daripada manajemen produk. Meskipun tentu saja manajemen produk itu ya bagian penting di dalamnya. Pemimpin produk yang hebat hampir pasti dia juga manajer produk yang cakap. Tapi sebaliknya bisa beda. Anda bisa aja ngelola produk tanpa benar-benar memimpin. Tapi kalau pemimpin produk yang efektif, dia harus punya fondasi manajemen produk yang kuat. Itu wajib. Oke. Jadi kalau manajemen produk mungkin lebih ke detail eksekusi gitu ya. Kepemimpinan produk lebih ke arah mana dong? Fokus utamanya itu lebih ke memimpin orang. Nah, itu dia. Ini soal gimana menginspirasi tim, menyelaraskan visi ke semua stakeholder, membangun pengaruh, memotivasi semua orang biar geraknya ke tujuan yang sama. Jadi, bukan cuma soal teknis kayak mantau detail desain, ngedorong pixel gitu istilahnya, atau nulis user story, ngatur jadwal rilis. Lebih dari itu. Wah, menarik. Dan peran ini kayaknya juga terus berubah ya. Dulu kan kesannya lebih banyak diisi orang-orang yang latar belakangnya teknis banget. Awalnya emang gitu. Ya logis juga sih kan produk software dulu dibuatnya sama para insinyur. Tapi seiring software jadi lebih dari sekedar kode, jadi platform buat macam-macam pengalaman pengguna, kita lihat ada pergeseran. Sekarang banyak kok pemimpin produk hebat datangnya dari pemasaran, dari bisnis, desain, bahkan humaniora juga ada. Jadi nggak ada satu jalur ideal gitu. Yang penting itu pemahaman mendalam soal pasar, soal pengguna, sama bisnisnya itu sendiri. Evolusi ini ada jejak sejarahnya juga ya ternyata. Ada, dan cukup menarik loh. Akarnya itu bisa ditarik sampai ke memo internalnya Neil McElroy di Procter and Gamble tahun 1931. Bayangin, dia ngusulin peran namanya brandman. Tugasnya tanggung jawab penuh atas satu merek. Mirip banget kan sama manajer produk modern? Nah, ide ini diadopsi sama Hewlett-Packard yang memang terkenal fokus banget ke pelanggan. Di sana, manajer produk jadi suara pelanggan di internal perusahaan. Konsep ini terus nyebar deh ke Silicon Valley. Lalu muncul Agile Manifesto yang kayaknya ngubah banyak hal ya. Banget. Agile Manifesto itu pendorong besar. Itu kayak membebaskan manajer produk dari beban utama nulis spesifikasi detail yang kaku, yang model waterfall dulu. Agile justru mendorong kolaborasi yang erat terus-menerus sama pelanggan. Buat apa? Ya buat paham kebutuhan mereka, terus kasih solusi secara iteratif. Ini makin nguatin fokusnya, dari cuma ngirim fitur, jadi benar-benar nyiptain nilai buat pengguna. Salah satu yang unik dari peran ini kan jangkauannya luas banget ya.
nyentuh banyak aspek bisnis gitu. Tepat sekali. Jim Semick dari Product Plan itu ngungkapinnya bagus banget. Dia bilang produk itu bukan cuma sekumpulan fitur. Buat pelanggan, produk itu ya keseluruhan pengalaman, cara Anda masarin, proses jualannya, layanan pelanggannya, brandingnya. Wah, semua itu bagian dari produk. Nah, pemimpin produk yang sukses itu punya pandangan holistik. Dia nyambung ke semua bagian bisnis ini. Karena cakupannya luas, terus seringkali nggak punya otoritas formal langsung ya ke semua tim terkait, berarti pemimpin produk harus nyaman banget ya sama ambiguitas. Harus. Ellen Chisa, dulu VP Produk di Lola, ngegambarinnya gini. Manajer produk itu terus-menerus bolak-balik antara ngeliat dari ketinggian 10.000 kaki, terus nukik ke detail sedekat 2 inci. Jadi harus bisa lihat gambaran besar strategis, tapi juga nggak lepas dari detail taktikal di lapangan. Menariknya nih ya, Miner Radhakrishnan pas awal-awal di Uber punya pandangan agak beda soal PM sebagai CEO produk. Beliau lebih nekenin peran PM sebagai kolaborator aja, yang nentuin gimana dan kenapa sesuatu dikerjain. Mungkin karena di Uber dulu kan geraknya cepet banget, jadi kolaborasi lintas tim itu lebih penting daripada otoritas tunggal. Apalagi kalau di perusahaan rintisan ya, atau yang skalanya masih kecil. Pemimpin produk sering harus turun gunung, ngerjain macam-macam. Itu bagian dari realita memang, apalagi di awal-awal. Pemimpin hebat itu biasanya nggak ragu buat terlibat langsung. Di area mana aja yang kritis buat produknya sukses. Bukan berarti mereka harus ngerjain semuanya sendiri ya, tapi ini nunjukin komitmen sama rasa kepemilikan mereka. Penting itu. Nah, ini nih bagian yang seringkali jadi sangat menarik. Gimana caranya ngadepin stakeholder senior yang opininya kuat banget, tapi mungkin datanya kurang nih. Fenomena yang kadang disebut HIPPO itu loh, Highest Paid Person's Opinion. Gimana tuh? HIPPO. Atau istilahnya, Tom Griever, tombol CEO. Permintaan mendadak dari atasan yang bisa bikin prioritas jadi berantakan. Situasi klasik banget ini. Solusinya, ya jarang berhasil kalau langsung konfrontasi gitu. Kuncinya, menurut banyak pemimpin nih, ada di kolaborasi yang cerdas sama penggunaan data. Kolaborasi kayak gimana tuh? Terus, data macam apa yang biasanya efektif? Pertama, penting banget bangun visi produk yang jelas. Dan disepakati bareng-bareng. Itu jadi landasan. Kedua, pakai data sebagai alat diskusi aja, jangan jadi senjata. Nah, data ini nggak harus selalu angka kuantitatif yang ribet loh. Justru data kualitatif dari hasil nguji prototipe sama pengguna langsung itu seringkali ampuh banget. Misalnya lewat proses kayak design sprint, itu kan lokakarya terstruktur. Atau pendekatan directed discovery yang fokusnya validasi ide cepat. Kayak kata John Maeda tuh, kalau gambar aja udah 1.000 kata, prototipe itu nilainya 1.000 rapat. Kena banget kan? Prototipe ngasih bukti nyata. Wah, bener juga ya. Jadi data dari prototipe ini bisa jadi semacam penyeimbang gitu ya buat opini yang kurang berdasar tadi. Betul sekali. Jared Spool nekenin ini banget. Waktu tim nyajiin temuan dari interaksi pengguna sama prototipe, itu kan jadi dasar yang lebih objektif ya buat ngambil keputusan. Ini ngurangin ruang buat opini tanpa bukti kuat mendominasi. Malah, banyak pemimpin cerita eksekutif yang bijak justru ngehargain pendekatan berbasis bukti ini. Kenapa? Ya karena ngurangin resiko juga kan buat mereka. Ada juga sih yang bilang, cara lain ya coba aja bingkai ulang idenya si HIPPO tadi dalam konteks tujuan strategis mereka sendiri yang udah disepakati sebelumnya. Kadang berhasil tuh. Selain itu, kemampuan buat bilang enggak dengan bijak itu juga krusial dong ya. Amina Radhakrishnan tadi, penolakan itu harus berakar dari strategi yang lebih besar. Pertanyaannya, ide ini beneran dukung tujuan utama kita nggak sih? Kalau enggak, ya harus berani nolak, tapi jelasin alasannya baik-baik. Christian Bonilla juga ngingetin, bahaya banget loh ngabisin sumber daya buat bangun sesuatu yang nggak dibutuhin pasar. Fokus ke prioritas yang paling ngasih dampak, itu kunci. Oke, kita geser dikit ke tim ya. Ada gagasan menarik nih dari sumber kita. Perlakukan tim Anda seperti produk yang lagi Anda kembangin. Maksudnya gimana tuh? Ini bukan berarti nganggep anggota tim kayak barang ya. Bukan itu. Lebih ke analogi atau kerangka berpikir aja. Kan
tim yang hebat itu ibarat produk yang nantinya bakal ngasilin produk hebat lainnya. Gitu logikanya. Jadi kita bisa pakai prinsip desain produk pas bangun tim. Mulai dari definisiin tujuan, tim hebat yang kita mau tuh kayak apa sih. Terus pahami masalah atau tantangan timnya, apa aja hambatannya. Baru deh kita rancang solusinya, misalnya strategi rekrutmen, onboarding, pelatihan, pengembangan karir. Lalu, buat dorong kolaborasi sama kemandirian tim, struktur atau praktik yang efektif itu kayak gimana sih biasanya? Trennya sekarang kuat banget ke arah tim lintas fungsi. Cross-functional gitu. Artinya, anggota dari macam-macam disiplin, desain, engineering, produk, kerja bareng. Timnya juga otonom, dan idealnya sih duduknya berdekatan ya, co-located, terus deket juga sama pelanggan. Model Spotify yang pakai squads, tribes, chapters, guilds, itu sering jadi contoh, walau implementasinya bisa macam-macam. Praktek di plural set juga menarik. Di sana tim lintas fungsi punya sesi rutin buat saling berbagi progres, identifikasi ketergantungan. Tujuannya biar ada pemahaman bareng sama kolaborasi proaktif. Kolaborasi ini penting ya, tapi bukan berarti harus selalu cari kata sepakat atau konsensus dalam segala hal kan? Anda bener banget, kolaborasi sejati itu bukan soal semua harus setuju plek. Catherine Lombardo nyebutnya co-creation, penciptaan bersama. Dia pakai analogi menarik, namanya efek IKEA. Kita kan cenderung lebih ngehargain furnitur yang kita rakit sendiri ya. Nah, sama juga kayak produk atau roadmap. Kalau kita libatin tim dalam prosesnya, rasa kepemilikan sama komitmen mereka bakal naik. Walaupun mungkin ada beda pendapat di tengah jalan. Dan proses kolaboratif yang terstruktur, kayak desain sprint tadi itu, bisa bantu ngurangin politik kantor juga dong. Iya, itu salah satu manfaatnya. Jared School nyorotin banget soal ini. Proses terstruktur kayak gitu ngasih panggung yang setara buat semua anggota tim nyumbang ide. Nggak peduli dia senior atau junior, atau seberapa vokal orangnya. Jadi harapannya ide terbaiklah yang muncul, bukan cuma ide dari orang yang paling berkuasa. Dengan tim yang makin otonom dan kolaboratif gini, peran visi jadi makin penting ya buat jaga arah bareng-bareng. Krusial banget. Visi yang jelas, inspiratif, dan terus-menerus dikomunikasiin, itu jadi jangkar. Jeff Bezos kan terkenal tuh sama kutipannya, bersikap keras kepala pada visi, fleksibel pada detail. Nah, visi ini harus tahan lama ya, nggak cuma ikut-ikutan tren teknologi sesaat. Satya Nadella dari Microsoft juga bedain antara misi perusahaan yang abadi sama tujuan-tujuan temporel yang mungkin aja berubah. Dan katanya nih, kalau kita bisa hubungin pekerjaan sehari-hari anggota tim langsung ke visi besar itu, dampaknya luar biasa ya. Jeff Vin nyebutnya emas. Beneran. Waktu anggota tim bisa lihat dengan jelas gimana tugas yang mereka kerjain hari ini, sekecil apapun itu, ternyata nyumbang ke pencapaian visi besar yang mereka yakini bareng-bareng. Wah, itu jadi sumber motivasi yang kuat banget. Terus, gimana caranya nerjemahin visi yang mungkin agak abstrak ini jadi panduan yang lebih konkret buat tim sehari-hari? Nah, visi itu perlu diturunin jadi strategi yang jelas sama roadmap yang terarah. Tapi ini bukan tugas pemimpin produk sendirian ya. Libatin stakeholder kunci dari awal pas definisiin inisiatif strategis itu penting. Visi itu kan aspirasi. Strategi itu jalur eksekusinya. Terus prinsip-prinsip produk kayak contohnya Intercom punya prinsip think big, start small, ship to learn, design from first principles. Itu bisa jadi kayak pagar pembatas atau kompas lah dalam ngambil keputusan sehari-hari. Selain mandu arah produk, gimana peran pemimpin dalam bantu pengembangan karir anggota timnya? Kayaknya ini sering kelewat deh. Padahal ini penting banget loh. Kalau pemimpinnya cuek aja sama pertumbuhan karir timnya, ya talenta terbaik pasti bakal cari kesempatan di tempat lain. Gitu aja. Sumbir kita nyaranin pendekatan namanya desain karir. Desain karir? Maksudnya gimana tuh? Mirip kayak kita bikin persona buat pahamin pengguna. Kita perlu luangin waktu buat benar-benar ngerti nilai-nilai, aspirasi, impian, sama visi karir tiap anggota tim. Perlakukan mereka sebagai individu yang unik. Nah, abis itu, coba deh selarasin peluang pertumbuhan yang ada di perusahaan, bisa proyek baru, pelatihan, atau tanggung jawab lebih, sama kebutuhan bisnis dan aspirasi si individu itu. Jadi ini soal nyiptain jalur pertumbuhan yang bermakna dan saling nguntungin lah. Dan lagi-lagi ya, soft skills atau kemampuan interpersonal ditekankan banget sebagai kunci. Baik buat pemimpinnya
maupun anggota timnya. Betul banget. Dave Cancel dari Drift malah bilang, pas dia rekrut pemimpin produk, dia lebih lihat karakteristik kualitatif atau soft skills-nya dibanding cuma pengalaman kerja di masa lalu. Kemampuan adaptasi, empati, komunikasi, resiliensi, itu dihargai banget. Oke, mari kita masuk ke praktek inti sama pola pikir kepemimpinan produk ya. Salah satu dilema klasik nih. Nyimbangin antara discovery, penemuan, mastiin kita bangun hal yang benar, sama delivery, pengiriman, bangun hal itu dengan efisien. Tim sering kejebak fokus di delivery aja. Peter Drucker pernah bilang, nggak ada yang lebih sia-sia daripada ngelakuin dengan sangat efisien sesuatu yang seharusnya nggak dilakuin sama sekali. Ini ngena banget sih sejarah metode pengembangan produk. Dari waterfall, terus ke agile, lean, scrum, kanban, itu memang banyak fokusnya ke optimalisasi delivery. Tapi discovery, proses pahamin masalah pelanggan secara dalam, nguji asumsi, validasi solusi sebelum dibangun gede-gedean, itu sama pentingnya. Buat apa? Ya buat mastiin kita nyiptain nilai, outcome, bukan cuma ngasilin fitur, output. Jadi, idealnya proses discovery sama delivery ini jalan bareng-barengan dan terus-menerus gitu ya. Idealnya gitu, ada pendekatan kayak directed discovery yang coba ngintegrasiin keduanya dalam siklus yang berkelanjutan. Ada juga konsep menarik lain namanya ART, singkatan dari Riskiest Assumption Test. Rick Hayem ngusulin ini sebagai alternatif dari MVP, Minimum Viable Product, yang kadang disalahartiin jadi produk versi kecil aja. Fokus ERT ini murni ke pembelajaran. Identifikasi asumsi paling berisiko dari idemu, terus rancang eksperimen paling murah dan cepat buat nguji asumsi itu. Kalau asumsinya salah, ya kita bisa belok arah sebelum ngabisin banyak sumber daya. Lebih hemat kan? Terus soal data nih. Buat pemimpin produk, mana yang lebih penting? Data kuantitatif, angka-angka itu, atau data kualitatif, cerita, wawasan? Dua-duanya, hampir semua pemimpin yang diwawancara nekenin pentingnya keseimbangan. Jevin sama David Cancel sama-sama ngingetin bahayanya kalau terlalu condong ke salah satu sisi aja. Angka itu ngasih tahu apa yang terjadi, tapi wawasan kualitatif dari wawancara mendalam, observasi pengguna pas nyoba prototype, atau usability testing itu ngasih konteks kenapa itu terjadi. Riset kualitatif ini bisa dibilang investasi lah buat ngurangin risiko bangun produk yang salah. Kita udah beberapa kali nyebut roadmap nih. Menurut sumber-sumber kita, apa sih sebenarnya isi roadmap yang efektif itu? Kan banyak banget versinya di luar sana. Sumber kita cukup tegas nih soal ini. Roadmap itu artefak strategis, bukan daftar tugas. Jadi roadmap yang baik itu bukan rencana rilis dengan tanggal pasti buat tiap fitur, jelas bukan itu. Terus bukan juga daftar user story detail, itu beda lagi tempatnya. Bukan komitmen kaku yang nggak bisa diubah sama sekali, harus fleksibel. Dan idealnya bukan satu dokumen raksasa buat seluruh perusahaan, tapi lebih spesifik per tim atau per area produk. Lantas isinya apa dong kalau bukan daftar fitur? Fokusnya sebaiknya ke tema atau masalah pelanggan yang mau dipecahin dalam periode waktu tertentu. Jared Spool ngomongnya bagus banget nih. Roadmap itu janji buat mecahin masalah, bukan janji buat bangun fitur. Ini pergeseran cara pikir yang penting banget. Jadi daripada bilang, kita mau bangun fitur X, lebih baik bilang, kita mau fokus ngatasin masalah pelanggan terkait Y. Beda kan rasanya? Oke. Gimana dengan horizon waktunya? Kan nggak mungkin semuanya dikerjain sekarang. Pendekatan umum yang disaranin itu pakai horizon waktu yang fleksibel. Misalnya, sekarang, apa yang lagi dikerjain tim saat ini, detailnya cukup jelas lah ya. Terus, berikutnya, prioritas buat beberapa bulan ke depan, fokusnya ke masalah mana yang mau dipecahin. Dan masa depan atau nanti, ini arah strategis jangka panjang, mungkin masih berupa ide atau area eksplorasi. Nah, tingkat kepastian sama detailnya itu makin menurun seiring horizon waktunya makin jauh. Konsep ini dipopulerkan salah satunya sama Jana Bastow dari Prodpad. Ide roadmap berbasis tema masalah ini bagus banget sih. Tapi ya, di lapangan seringkali tim dituntut tanggal rilis fitur tuh sama manajemen atau tim sales. Gimana para pemimpin ini biasanya ngejembatanin ekspektasi ini? Nah, ini dia tantangan nyatanya.
Pasti ada. Kuncinya balik lagi ke komunikasi sama edukasi ke stakeholder. Harus sabar. Jelasin ke mereka kalau roadmap berbasis tema itu ngasih fleksibilitas buat nemuin solusi terbaik buat masalah pelanggan. Jadi nggak kekunci sama fitur spesifik yang mungkin sebenarnya kurang efektif. Penting juga buat nunjukin gimana fokus ke outcome, ke hasil, itu lebih bernilai daripada sekedar output. Cuman ngirim fitur. Ya ini proses berkelanjutan sih, bangun kepercayaan bahwa tim bakal ngasih nilai walau tanpa janji tanggal rilis fitur yang kaku jauh di depan. Prototipe sama rilis bertahap itu bisa bantu nunjukin progres juga. Tadi kita udah bahas pentingnya tim sama proses kerja yang seimbang. Tapi gimana kita tahu semua ini benar-benar berhasil? Ukurannya apa dong? Nah, mari kita lihat soal pengukuran kesuksesan. Penting banget buat ngejauh dari sekedar ngukur output ya. Misalnya berapa banyak fitur dikirim, berapa story point selesai. Itu kurang ngasih gambaran utuh. Fokuslah ke outcomes. Apakah kita berhasil mecahin masalah yang kita targetin? Apakah kita ngasih dampak positif yang nyata buat pengguna dan bisnis? Itu yang penting. Contoh metrik outcome yang biasa dipakai apa aja tuh? Perlu kombinasi metrik yang seimbang. Jadi ngelihatnya dari berbagai sudut, bisa mencakup metrik kepuasan pelanggan kayak NPS, Net Promoter Score, itu kan sederhananya ngukur seberapa besar kemungkinan pelanggan mau rekomendasiin produk kita. Terus metrik bisnis kayak LTV, Lifetime Value, nilai total pelanggan selama pakai produk kita. Atau ya pendapatan. Ada juga metrik engagement, seberapa aktif sih pengguna pakai produknya, sampai metrik yang lebih spesifik per fitur atau pengalaman tertentu. Intercom sama D+H misalnya mereka pakai kombinasi pendapatan sama NPS. Dan yang nggak kalah penting, ukur juga kemampuan timnya dalam mencahin masalah. Udah efektif belum? Efisien nggak? Kita udah singgung beberapa kali nih soal soft skills. Kalau dirangkum lagi, apa aja sih karakteristik kunci pemimpin sama tim produk yang hebat menurut para ahli ini? Hampir semua pada setuju, soft skills ini kritikal banget. Beberapa yang paling sering disebut ya. Pertama, kemampuan kerjasama yang baik. Ini kan peran yang sangat manusiawi ya. Jadi empati, komunikasi efektif, bangun hubungan itu fundamental. Kedua, proaktif cari tantangan. Mereka tuh nyaman sama ketidakpastian, bisa antisipasi perubahan, punya growth mindset lah. Ketiga, rasa ingin tahu yang besar. Curiosity, selalu haus belajar hal baru, terbuka sama perspektif beda. Gak cepet puas. Komunikasi juga pasti masuk ya di situ. Tentu aja. Jadi komunikator ulung harus jelas, ringkas, persuasif, baik lisan, tulisan, maupun visual. Misalnya bisa bikin sketsa ide sederhana di papan tulis gitu. Dan yang terakhir, mungkin ini agak mengejutkan ya, adalah keterampilan menjual atau meyakinkan. Bukan jualan produk secara harfiah ya, tapi kemampuan buat menggerakkan orang lain. Dapetin dukungan, buy-in, buat ide, visi, atau prioritas. Daniel Pink ngebahas konsep menggerakkan ini. Keterampilan negosiasi juga disebut penting loh. Buku Chris Voss, Never Split the Difference, itu bahkan direkomendasiin sama beberapa pemimpin. Oke, kita udah bahas banyak soal internal tim sama proses ya. Sekarang, gimana dengan hubungan keluar? Misalnya kerjasama pihak eksternal kayak agensi desain atau pengembangan. Ini sering jadi area yang tricky nih. Proses tender atau RFP, Request for Proposal, yang kaku banget. Atau kekunci sama segitiga besi klasik, lingkup, waktu, biaya. Yang seringkali malah ngorbanin kualitas atau nilai strategisnya. Saran dari sumber kita, geser fokusnya dari sekedar biaya ke nilai strategis yang bisa dibawa sama si mitra. Bangun hubungan yang basisnya kepercayaan sama kolaborasi erat, kayak contohnya Uncork Studios tuh. Pertimbangin juga model value-based pricing, jadi harga dikaitin sama nilai atau hasil yang diciptain, bukan cuma jam kerja. Terus, kapan sebaiknya kita bangun tim internal sendiri versus pakai mitra eksternal? Perhitungannya mesti cermat tuh. Jeff, salah satu penulis sumber kita, ngasih contoh cara ngitung biaya total punya karyawan internal, gaji, tunjangan, rekrutmen, onboarding, fasilitas, macam-macam, dibandingin sama biaya outsourcing. Keputusannya sangat situasional sih, tergantung fase produk sama perusahaan Anda juga. Mungkin di tahap awal eksplorasi ide atau bikin prototipe cepat, mitra eksternal bisa jadi akselerator. Tapi buat kompetensi inti jangka panjang, bangun tim internal seringkali lebih strategis. Lalu soal interaksi sama pelanggan langsung. Seberapa penting sih pemimpin produk sama timnya itu turun langsung ngobrol sama pengguna?
Sangat-sangat penting. Ini ditekankan berkali-kali loh di sumber kita. Jangan sampai tim produk jadi terisolasi, cuma ngandelin data sekunder atau asumsi doang. Kutipan Steve Jobs yang bilang pelanggan nggak tahu apa yang mereka mau, itu sering disalahartiin jadi alasan buat nggak dengerin pengguna. Padahal maksudnya lebih dalam dari itu. Kita harus dengerin pengguna, amati perilaku mereka di konteks nyata. Joe Ranth dari Cinch Financial cerita betapa berharganya duduk di sebelah pengguna buat ngerti frustrasi mereka secara langsung. Ada kutipan menarik juga dari Reid Hoffman soal ini ya. Berarti ngeluncurin produk jelek ya, tapi lebih ke dorongan buat kita cepet-cepet dapat feedback dari dunia nyata, belajar, terus beriterasi. Josh Brewer juga nambahin, hasil riset pengguna itu jangan cuma jadi laporan data mentah, harus dibikin gampang diakses dan dipahami sama seluruh tim biar bisa ditindaklanjuti. Bahkan riset cepet dan terfokus aja bisa sangat berharga kok, kayak pengalamannya tim Rawitch di TripAdvisor. Selain agensi sama pelanggan, ada juga nih mitra strategis yang perlu dikelola hubungannya. Bener banget. Jangan sampai kelewatan nih, mitra strategis, misalnya reseller atau channel partner yang bantu jual atau distribusiin produk kita, mereka itu bisa jadi sumber pendapatan yang signifikan loh, sekaligus sumber feedback pasar yang berharga dari sudut pandang beda. Pemimpin produk perlu mikirin juga gimana platform atau produknya bisa dukung kesuksesan para mitra ini. Jadi hubungannya simbiosis mutualisme gitu. Wah, banyak banget ya yang udah kita bahas. Kalau coba kita tarik benang merahnya nih, kepemimpinan produk ini ternyata sebuah peran yang kompleks banget ya, dinamis, dan sangat ngandelin aspek manusiawi gitu ya. Tepat sekali. Ini tuh kayak seni menyeimbangkan antara visi besar jangka panjang sama eksekusi detail di lapangan. Terus juga navigasi antara data kuantitatif sama wawasan kualitatif yang mendalam. Plus, jaga fokus internal sambil terus bangun kolaborasi yang kuat sama pihak eksternal, pelanggan, mitra, stakeholder lain. Semuanya penting. Dan memahami prinsip-prinsip ini rasanya relevan banget ya. Bukan cuma buat mereka yang jabatannya product leader, tapi bisa bantu siapa aja yang terlibat dalam penciptaan produk. Bener nggak? Tentu saja. Ini adalah pola pikir dan serangkaian praktek yang bisa diadopsi sama siapa aja yang pengen berkontribusi nyiptain produk yang lebih baik, lebih berdampak, dan benar-benar ngejawab kebutuhan nyata penggunanya. Sumber-sumber kita ini kan secara konsisten nyorotin pentingnya orang, terus pembelajaran berkelanjutan sama soft skills. Ini jadi memunculkan satu pertanyaan reflektif nih buat Anda para pendengar. Iya, mengingat penekanan kuat pada manusia dan pembelajaran tanpa henti, bahkan ada yang nyebut mantra pemimpin produk itu selalu belajar. Langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil minggu ini buat lebih memahami tim Anda atau pelanggan Anda? Lebih dari sekedar ngelihat angka di dashboard atau daftar fitur di backlog gitu. Apa satu tindakan konkret yang bisa Anda lakuin buat mempraktekkan selalu belajar dalam pekerjaan Anda sehari-hari? Coba direnungkan.